Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Hari ini kita membahas hadis yang ke-27. Yang itu matikan aja gak suaranya, nggak bisa? Maksimal ya. Ya, apa namanya? Hadis ke-27 ini itu tentang al-birru wal ithmu. Al-birru wal ithmu. Al-birru itu kebaikan, wal ithmu itu dosa. Jadi kalau kamu ditanya tentang apa itu kebaikan, kira-kira apa itu kebaikan? Apa sih kebaikan itu sih? Sesuatu yang berguna bagi orang lain. Oke, bagus. Kalau dosa apa, Gus? Sesuatu yang rugi, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya, orang boleh memberikan definisi baik dan dosa atau kebaikan dan dosa seperti yang tadi disebutkan Qasim dan Agus. Tapi ini ada petunjuk di dalam hadis ini tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhai beliau. Jadi Nawas bin Sam'an, suatu hari beliau menceritakan bahwa beliau mendapatkan nasihat atau sabda dari Rasulullah SAW. Anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, al-birru husnul khuluqi. Al-birru, kebaikan itu, ya, kebaikan itu adalah husnul khuluqi. Husnul khuluqi itu ya budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Akhlak itu ya pengertiannya luas. Akhlak kita kepada Allah baik. Ya, kalau akhlak baik pada Allah itu gimana? Ya, kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita menjalankan perintah Allah, baik orang melihat kita atau orang tidak melihat kita. Kita menjauhi larangan-larangan Allah, baik orang lain melihat kita maupun orang lain tidak melihat kita. Itu kebaikan. Kita sholat dengan baik, khusyuk, tumakninah, baik kita bersama orang lain maupun kita bersama Allah. Itulah akhlak pada Allah. Husnul khuluqi, akhlak yang baik, itu pada Allah. Kalau akhlak pada sesama, ya itu luas juga. Misalnya akhlak kepada siapa? Orang tua, ya kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Kita tidak keminter, tahu keminter ya? Meskipun orang tua kita tidak pinter. Kamu mungkin nanti selesai S1, orang tuamu mungkin hanya lulusan SD, SMP, SMA. Tapi kamu nggak boleh merasa lebih pintar daripada orang tua. Karena perintah Quran itu jelas kan? Wahwid lahum janah dzulli minar rahmati. Ya, rendahkan sayapmu ya kepada orang tuamu sebab kamu mendapatkan rahmat atau sayang. Ya. Karena merendahkan itu bukan berarti karena apa-apa ya, karena kita sayang sama orang tua. Jadi meskipun nanti posisimu tinggi, jadi kepala sekolah, jadi pengusaha sukses, jadi master, jadi doktor, kita mesti tetap
merendahkan sayap kita di hadapan orang tua. Kamu boleh bersikap setara sama teman-temanmu, sama kolegamu, boleh setara. Dan memang kita jangan menyembah-nyembah orang lain. Jangan urut-urut. Kita tidak tinggi tapi juga tidak. Tapi terhadap orang tua, sikap kita sebagai muslim itu merendahkan sayap kita. Jangan merasa pintar terhadap orang tua itu. Sebab orang tua mulah yang ngajari kamu ngomong. Kok kamu berani mendebat orang tua? Orang tuamu yang ngajari kamu berjalan, kok kamu mendahului jalan orang tua. Itulah intinya. Jadi itu akhlak terhadap orang tua. Kalau akhlak terhadap teman gimana? Terhadap sama. Ya, kita menyikapi teman dengan baik. Kalau kita tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Kalau kita tidak mau dikata-katai, ya jangan mengata-ngatai. Kalau kita ingin barang kita misalnya dipakai, kita diminta izin, ya kita izin juga. Kalau kita tidak ingin barangnya dipakai lama sekali oleh teman yang lain, ya kita juga jangan lama. Jadi menempatkan diri sesuai dengan konteks yang selayaknya gitu. Nah, ini adalah kebaikan. Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu ya akhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa itu apa? Mahaka fi nafsika. Mahaka, apa yang mengganggu jiwamu, mengganggu di dalam jiwamu, menggoyang jiwamu, wakarihta, dan engkau tidak suka, ayat tolia, bahwasanya hal tersebut, ya, ayat tolia alinasu, tidak suka hal tersebut tampak di mata manusia. Jadi dosa itu adalah apa yang kira-kira mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka sesuatu itu kelihatan di mata manusia. Itu dosa. Misalnya kita mengambil hak orang lain, ya ngambil apalah yang tidak hak. Kita suka nggak tindakan itu dilihat orang lain? Nggak suka kan? Itulah dosa. Kita berbohong. Kita suka nggak orang lain tahu kita bohong? Nah, itu dosa. Ya, kita ngerasani orang. Kita ingin tahu nggak orang yang di sana itu tahu? Ya, itu dosa. Jadi dosa itu mahaka fi nafsika, apa yang mengganggu jiwamu, wakarita, dan engkau tidak suka atau sengit atau benci, ayat tali alihin nasu, sesuatu itu tampak di mata manusia yang lain. Mencuri, berkata yang kotor atau apa, kita nggak suka itu dilihat orang. Diketahui orang kita nggak suka. Kita punya tindakan buruk yang sesuatu itu kita nggak seneng orang lain tahu, atau kita nggak tahu itu nggak pengen itu diketahui orang. Nah, itu adalah perbuatan dosa. Ya tentu tentu dosa itu adalah sesuatu yang sudah dijelaskan Allah dalam firman-Nya di dalam Quran, dan apa yang sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya. Nah, di luar itu kalau kita ragu ini dosa apa enggak ya. Nah, kalau kamu tidak mau hal itu diketahui orang, nggak seneng ya, dan kalau engkau melakukan itu kamu merasa hatinya nggak nyaman, nggak tenang, nggak tentram, itulah dosa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kalau kita nggak nyaman, nggak tentram, itulah dosa. Misalnya kita disuruh apa ya, berbohong, disuruh memanipulasi, disuruh mengatakan yang baik padahal itu buruk, kan kita tidak nyaman, hati kita itu disuruh itu. Nah, itulah. Jadi patokan dosa itu yang jelas Quran dan Sunnah. Tetapi kalau kita berada dalam keraguan apakah ini apa dosa atau enggak, maka lihat apakah kalau kau melakukan itu hatimu merasa tenang atau enggak. Kalau hatimu enggak tenang dan ditambah kamu malu atau kamu enggak mau orang lain lihat, nah itulah dosa. Tapi Pak, ada orang atau kita melakukan perbuatan dosa terus dan kita tidak malu. Misalnya kita mencuri atau berbuat zina, naudzubillah, atau berbohong,
Dosa kan? Tapi kita tidak malu melakukannya dan tidak merasa hati kita itu udah oke aja sih melakukan itu. Aku minuman keras oke aja sih. Orang lain tahu pun nggak masalah, gitu kan? Ada nggak seperti itu? Mungkin kan? Berarti itu bukan dosa, Pak. Nyatanya aku minum ya aku hatiku oke-oke aja. Atau orang lain tahu aku pun oke aja. Kalau sudah sampai taraf itu, hati-hatilah. Barangkali hati kita sedang atau sudah tertutup. Kalau hati kita sudah tertutup ya, itu cilaka bagi kita. Karena artinya kita sudah oke melakukan perbuatan dosa. Gitu. Kenapa hati bisa tertutup? Ya karena kita senantiasa melakukan perbuatan tidak baik itu. Sehingga akhirnya lama-lama jadi biasa. Ya enggak? Terbiasa mencuri, terbiasa berbohong, terbiasa menyakiti orang, terbiasa melukai orang. Akhirnya kita nyaman melakukan itu. Ya udah tertutup itu nampaknya. Makanya kan ajaran Islam kalau kita melakukan kesalahan, kita segera mohon ampun dan mengakui bahwa itu kesalahan. Makanya kalau kita berbuat salah, dan memang tidak ada orang yang tidak berbuat salah ya, kalau kita berbuat salah, ya sudah akui aja itu memang salah. Gitu loh. Terus kita minta ampun sama Allah. Jangan membohongi atau mengelabui diri. Enggak, ini enggak salah. Ini oke-oke aja, jangan begitu. Ya akui aja memang itu salah kok, mau gimana lagi gitu loh. Supaya apa? Supaya hati kita tidak tertutup. Supaya hati kita tidak tertutup ya gitu. Kita melakukan kesalahan ya udah akui, kemudian minta ampun, banyak-banyak istighfar. Ya, kalau kita sering istighfar itu ibarat kaca kotor sedikit, kita gosok kan, kacanya jadi apa? Bersih kan? Tapi kalau satu titik kita biarin, titik lagi kita biarin, titik lagi kita biarin, akibatnya apa? Lama-lama kotor kan, makin sulit dibersihkan. Nah hati yang udah tertutup itu seperti itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatun walahum adabun adzim. Khatamallahu, Allah sekalian tutup kunci qulubihim, hati-hati mereka, orang-orang yang sudah tertutup hatinya. Wa ala sam'ihim, dan juga telinganya udah tutup. Maksudnya biar orang lain ngomong apa, nggak mempan. Jangan sampai kita seperti itu. Dibilangin nggak mempan, jangan sampai. Wa ala absorihim, bukan ayunihim ya, absor. Absor itu pandangan. Kalau ayun itu mata fisik, bisa melihat anfa, bisa melihat nikmatul, bisa melihat zazah, ayun. Absor itu pandangan kita. Udah nggak peduli itu baik atau buruk, udah tertutup. Walab sorif bisyawatun, ada penutup, walahum adabun azim. Azim apa alim ya? Azim ya. Agung, ada adabnya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Jadi hadis ini menjadi penunjuk bagi kita apa itu dosa dan apa itu kebaikan dengan memberikan indikator-indikator. Kalau kebaikan itu indikatornya ya husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Kalau dosa, ya sesuatu yang jiwa kita nggak tentram ketika kita melakukannya dan kita nggak mau hal itu diketahui orang. Itu. Nah itu hadis yang pertama. Hadis selanjutnya masih terkait dengan itu. Wa an Wabisah bin Ma'bad. Bin Ma'bad ya, apa bin Ma'bad ini. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu. Wa an Wabisah, dari sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Wabisah berkata, Ataitu, aku datang, kata Wabisah. Ataitu, aku datang atau aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Wabisah ini suatu ketika sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda kepada si Wabisah, jika kamu telah datang, tas'alu, engkau bertanya, tas'alu anil birri, kamu datang dengan maksud bertanya tentang kebaikan. Jadi rupanya Wabisah ini datang tanya ke Rasulullah tentang apa sih kebaikan itu ya Rasulullah. Wabisah datang konsultasi
Ya, minta saran kepada Rasulullah tentang apa sih kebaikan itu ya Rasulullah gitu. Jita, kata Rasulullah, jita tas'alu anil birri. Kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan. Jadi itu bertanya ya, Rasulullah bertanya ya. Ya, jita tas'alu anil birri. Kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan. Mungkin tampaknya Rasulullah sudah tahu nih, orang ini mau datang mau ngapain, kayaknya beliau tahu. Macam kita tuh kalau misalnya kita dosen datangkan mahasiswa ya habis ujian ngelentru itu pasti, nah kita bisa menduga apa maunya. Nah Rasulullah sebagai manusia istimewa udah tahu orang mau datang apa, beliau juga tahu dia mau apa. Jadi kamu datang mau tanya tentang kebaikan. Qultu, aku berkata, kata si Wabisoh, na'am ya. Qultu na'am ya. Benar Rasulullah, aku datang ingin bertanya tentang kebaikan. Kebaikan itu apa? Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, istafti qalbaka. Istafti, mintalah nasihat, mintalah fatwa, qalbaka pada hatimu. Jadi kalau kita bingung atau nggak tahu ini baik atau enggak ya, tanya hatimu. Tanya nuranimu. Tentu sebelum nurani kita tertutup hatinya ya. Jadi kata Rasulullah, kamu datang mau tanya soal kebaikan? Iya ya Rasulullah. Kalau gitu tanya hatimu. Konsultasikanlah dengan hatimu. Istafti qalbak. Ya. Minta fatwalah pada hatimu. Istafti itu dari seakar kata dengan kata-kata fatwa. Istafti, mintalah fatwa pada hatimu. Al-birru, kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah. Al-birru, kebaikan itu matma'annat ilaihin nafsu, apa yang menjadi tentram kepada ma itu jiwa. Maksudnya kebaikan itu adalah sesuatu yang jiwa kita itu tentram atau merasa tenang terhadapnya. Nya itu ya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pertanyakan apakah itu kebaikan atau enggak. Misalnya kita menolong orang, ya, menolong orang yang sedang kebingungan, orang yang sedang kebingungan karena tidak bisa menjawab soal ujian di ruang kelas, ya, dosa enggak ini? Dosa enggak ini? Istafti qalbaka. Kebaikan itu yang kita nyaman atau tenang melakukannya. Kalau kamu ngasih tahu ke orang lain yang sedang ujian, hatimu merasa tenang enggak? Harusnya sih enggak ya. Kalau dosen tahu kan kamu disalahkan. Iya kan? Harusnya sih enggak tahu. Kamu tengok-tengok dulu ada dosanya. Albirru, kebaikan itu apa yang kamu tentram untuk melakukannya. Watma'anna ilaihil qalbu, dan hati pun merasa tenang kita melakukan itu. Bukannya hanya jiwa, tapi hati pun tenang. Jiwa itu ya apa ya? Ya terkait dengan ruh kita, diri kita secara utuh. Hati itu yang nyaman. Kita tidak berdebar-debar. Tapi Pak, saya ketemu Anfa berdebar-debar, Pak. Apakah dosa, Pak? Maksudnya, kamu melakukan sesuatu dan kamu berdebar-debar karena takut, gelisah, itu diketahui orang. Nah, itulah dosa. Nah, itu apa namanya kebaikan. Kan kebaikan sesuatu yang kita tenang ya. Tenang melakukannya. Sholat. Dian, kamu sholat tenang nggak? Tenang. Kenapa? Ya kan itu kebaikan. Ya. Ini siapa nih? Lestantun ya. Lestantun ngasih orang bersedekah. Tenang nggak? Tenang. Kenapa? Kebaikan itu. Goncengin orang yang kemarin kita bicarakan. Tenang. Itu kebaikan. Wal ithmu, dan dosa itu adalah maha kafin nafsi, apa yang mengganggu di jiwa kalau kita melakukannya. Nggak tentram kita kalau melakukannya itu. Watarot dadafis sodri, dan membuat ragu di dada. Benar enggak ini? Betul enggak ini? Gitu. Makanya tadi Rasulullah bilang istafti qalbaka, tanya hatimu. Tanya pada nuranimu, gitu. Nurani, hati yang paling dalam. Ya. Kalau itu dosa, ya udah dosa, yakinlah itu dosa. Wa in aftakan nasu
wa aftauka, meskipun orang lain memfatwakan kepada kamu bahwa itu benar, bahwa itu enggak dosa. Meskipun orang lain memfatwakan itu betul dan mereka membenarkan tindakanmu, ya. Kalau kamu merasa nggak nyaman, kamu merasa ragu-ragu, merasa gelisah setelah melakukan itu, ya itu adalah dosa. Jadi dari sini kita menjadi tahu sangat penting menjaga kesehatan hati kita ini. Jangan sampai hati kita tertutup. Sebab kalau hati kita tertutup, hati kita nggak bisa dijadikan alat konsultasi. Kalau udah tertutup, kita tanya hati kita pun ya percuma, nanti jawabannya keliru. Ibarat cermin, kita mau konsultasi, wajah kita ini sudah cakep belum? Iya kan? Kalau cerminnya bening gitu, enak nggak? Wah, untuk saya cakep. Makin ganteng aja. Tapi kalau buruk, nggak tahu apakah Nur Jaya udah ganteng apa belum. Itu. Perasaan kelihatannya udah, tapi padahal belum mandi soalnya. Misalnya. Nah, makanya hadis ini mengajarkan kepada kita, peliharalah hati kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara banyak zikir, banyak istighfar. Kalau melakukan kesalahan, akui itu sebagai kesalahan dan jangan lakukan lagi. Jangan mengelabui diri, jangan nutup-nutupi diri bahwa itu baik, padahal nggak baik. Nanti akibatnya buruk bagi kita sekalian. Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kita sekalian dan bisa membuat hidup kita lebih baik dari hari ke hari. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa penutup taklim seperti biasa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hukmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.